Shalom, puji Tuhan, sahabat-sahabat Passion dimanapun saudara berada pada saat ini. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan saudara melalui FLC YouTube channel. Dan saya berdoa saat ini saudara ada di dalam damai sejahtera Tuhan, dalam perlindungannya, dalam penyertaannya. Dan pada saat ini ada satu perenungan yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat Passion. Ya, perenungan di mana akan menjadi tema sepanjang bulan Agustus ini, yaitu Lead by the Spirit of God. Dipimpin oleh kuasa Roh Allah. Dan saya percaya sebetulnya itulah yang harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Selama saudara mempercayakan kehidupan saudara kepada Kristus Yesus yang adalah Sang Juru Selamat. Saudara, saya percaya bahwa hidup yang kita jalani hari-hari ini terdiri dari serangkaian pilihan-pilihan, serangkaian keputusan-keputusan. Dan apapun yang kita putuskan, itu justru akan menjadikan siapa kita sebetulnya. Kita membuat keputusan, dan apabila keputusan itu benar, maka yang terjadi adalah kesuksesan lepas kesuksesan dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau terjadi sebaliknya? Justru akan membawa kegagalan lepas kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang pasti, saudara, keputusan yang kita ambil itu mengandung konsekuensi. Dan sadarilah, kita ini hanya manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan ketidaksempurnaan. Sehingga satu hal yang perlu menjadi kesadaran kita bahwa apapun keputusan yang kita ambil, sangat berpotensi akan kegagalan. Mungkin sebagian dari saudara sedang bergumul saat ini untuk sebuah keputusan. Mau tinggal di mana ya saya? Anak-anak kita nanti sekolah gimana? Apakah kita akan merit? Bagaimana pekerjaan? Itu sebuah keputusan-keputusan yang harus dengan cepat saudara ambil. Satu hal yang harus saudara ketahui bahwa Bapa di sorga tidak mengingini, ya, apapun yang kita ambil justru membuat kita stres. Kadang apa yang sudah kita putuskan, ya, kita bisa membuat keputusan. Dan keputusan itu justru menjadi pertanyaan besar buat kita. Setelah kita putuskan, terus kita bertanya, benar nggak ya apa yang saya putuskan? Bisa nggak berjalan ya apa yang kita putuskan? Sehingga saudara akan terus berjalan di dalam ketidakpastian. Satu hal yang saya ingin sampaikan dan saudara perlukan saat ini, yaitu biarlah saudara mengizinkan Tuhan memimpin kehidupan saudara. Galatia 5 ayat 25 mengatakan begini, saudara, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau tidak, kita akan berjalan dan mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemampuan kita sendiri. Dan satu hal yang saya bisa pastikan selama saudara mengandalkan kekuatan saudara sendiri, kita akan mengalami kegagalan lepas kegagalan sebagai orang-orang yang ikut Kristus Yesus. Sangat penting kita memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus. Artinya kita harus tunduk dan belajar untuk menundukkan diri kepada kehendak Tuhan. Jadi bagaimana kita tahu bahwa kita ini sedang dipimpin oleh Roh Kudus? Mulailah hari-hari saudara dengan terus berdoa. Jadikan doa menjadi gaya hidup saudara. Jadikan doa menjadi nafas hidup saudara. Sehingga setiap hari, setiap menit, setiap detik, saudara akan terus berdoa. Dan satu hal, lakukan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Terapkan firman Tuhan dalam keseharian hidup saudara. Sebab Roh Kudus mau beracara. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, di dalam Yohanes 14 ayat 26 mengatakan begini, apa sebenarnya pekerjaan Roh Kudus? Yaitu mengajarkan segala sesuatu kepada saudara dan saya, dan akan mengingatkan saudara dan saya akan semua hal yang telah Tuhan katakan
kepada kita semua. Hidup dalam pimpinan Roh berarti kita bersedia untuk dikoreksi, kita bersedia untuk ditegur dan diarahkan apabila langkah kita mulai menyimpang dari firman Tuhan. Saudara, saya percaya setiap orang punya banyak kelemahan. Tetapi ketika kita memberi porsi terbesar Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita, maka Dia akan berkarya di dalam kehidupan kita dan memberikan kekuatan di dalam kita menghadapi banyak hal Tuhan yang sedang kita hadapi ke depan. Memang ada saat-saat di mana kita merasa sudah kehilangan arah, menghadapi masalah, bahkan kadang ada jalan buntu yang kita hadapi. Tetapi kalau kita selalu berada di dalam pimpinan Roh Kudus, maka Dia akan memberikan pengertian yang baru, Dia akan memberikan jalan keluar, dan akan memberikan jalan mana yang perlu kita tempuh. Kenapa? Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus adalah konselor. Roh Kudus adalah penasehat yang ajaib. Dan Dia ingin memberikan nasihat-nasihatnya kepada kehidupan saudara. 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Biarlah Roh Kudus semakin sempurna dalam kehidupan saudara. Dan juga dalam Ibrani 5 ayat 14 mengatakan bahwa kita akan memiliki panca indera yang semakin dipekakan karena ada Roh Kudus yang memimpin. Panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Sehingga saudara, hari lepas hari tanpa saudara sadari, semakin rohani kita semakin didewasakan. Artinya kehidupan rohani kita akan terus mengalami pertumbuhan. Apabila kita mau tunduk, apabila kita mau taat, apabila kita mau setia untuk dipimpin Roh Kudus. Karena itu, please, berikanlah keleluasaan gerak kepada Roh Kudus untuk memimpin kehidupan saudara dan saya. Ingat, Tuhan sekali lagi tidak ingin saudara stres, saudara dalam keadaan sulit. Tuhan akan menuntun saudara dan saya di dalam kedamaian, di dalam sukacita. Tuhan bukanlah Tuhan yang mengutuk, tapi Tuhan yang akan membawa damai sejahtera dan akan menuntun di dalam kebenaran. Hari ini, luangkan waktu untuk berdiam diri, untuk mengambil waktu, untuk mengambil satu waktu khusus untuk mau ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Ngobrol-ngobrol, biarlah Dia terus mencerahkan kehidupan kita. Sehingga saudara, saya percaya pada saat Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkuasa, saudara akan berjalan dari kemenangan lepas kemenangan. Karena firman Tuhan berjanji bahwa saudara dan saya akan memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa menyertai saudara dimanapun saudara berada pada saat ini, dan biarlah terus minta pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.